Nomor 4, larutan nikel 2 sulfat dielektrolisis dengan arus searah 1,93 ampere. Jika di katode diendapkan logam nikel seberat 0,59 gram, ArMi-nya 59, maka waktu yang digunakan untuk elektrolisis adalah, jadi yang ditanyakan waktu, ya. Di sini yang diketahui apa? Massa dari Ni, ya. Oke. Berarti apa? Ini menggunakan rumus yang nggak dibandingkan karena satu zat, ya. Kita tulis ya, NiSO4. Berarti gini ya rumusnya, NiSO4. Di mana di sini SO4 min 2 kali 1 berarti min 2, sininya plus 2 bagi 1 plus 2. Maka kalimatnya nikel 2 sulfat. Berarti biloknya 2. Kita tulis rumusnya, N dikali val ya sama dengan F. E-nya kita rubah menjadi massa ya, massa per AR ya kali val, F-nya kita rubah jadi I kali T per 96500. Kan di sini ampere ya, I ditanya waktu. Berarti gimana kita masukkan massanya berapa? Massanya gimana? Massanya di sini diketahui sebanyak 0,59. 0,59 per 59 dikali valnya sama cepiloknya 2 ya, sama dengan I nya 1,93 dikali T per 96500. Nah, jadi nanti persamaannya gini ya. Ini kesini aja ya. Berarti 0,59 per 59 dikali 2 dikali 96500 ya. Nah, ini 5 per ya. Nah, dibagi sama aja dengan ini. Atau ininya pas di bawahnya Ni juga boleh ya. Jadi di sini gini 1,93 itu sama aja dengan T. Ya. Nanti kalian hitung ya. Nanti kalian akan dapatkan T-nya sebesar 1000 ya detik. Nah, jadi untuk soal nomor 4 kita dapatkan waktu yang diperlukan adalah sebesar 1000 detik. Kemudian nomor 5, pada elektrolisis leburan Al2O3, ArAl27, O itu 16 diperoleh 0,225 gram Al. Jumlah listrik yang diperlukan adalah kolom. Nah, kolom ini berarti ditanya apa? Q. Ya, nyari Q-nya. Ini juga masih satu belum dibandingkan ya. Berarti rumusnya N dikali val ya sama dengan F ya. Al2O3 O itu min 2 kali 3 min 6, biar netral plus 6 bagi 2 plus 3. Berarti nanti valnya adalah 3 atau biloknya 3. Kita rubah dulu yang sini. Nah, ini berarti apa? Massa ya, massa per AR ya dikali val sama dengan F-nya diganti Q per 96500. Nah, ini ya, walaupun di sininya L2 ya, kita tetap pakainya R karena nanti membentuk logam aluminium satu atom. Jadi kita pakainya AR bukan MR ya. Kita masukkan massanya 0,225 ya dibagi AR-nya 27 ya dikali valnya 3 ya, Q per 96500. Kita kalikan ya, berarti apa? 0,225 dikali 3 ya dibagi 27, sini kali 96500 sama dengan Q ya. Jadi nanti kalian hitung, nanti akan didapatkan nilai Q ya sebesar 2412,5 kolom ya. Jadi untuk nomor 5 ya, kita dapatkan muatannya ya sebesar 2412,5 kolom. Nomor 6, arus yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3 dan CSO4 bila massa perak yang diendapkan adalah 1,08 gram ya, maka massa tembaga yang mengendap adalah, nah ditanya massa tembaga, ini yang mengendap massa perak. Nah,
Ini berarti apa? Ciri-ciri namanya dibandingkan ya. Ada massa perak, ditanya massa tembaga, berarti dibandingkan. Nah, kalau dibandingkan berarti rumusnya ya N dikali val ya sama dengan N dikali val. Nah, rumusnya ini. Ya. Oke, misalnya ya, saya tulis di sini untuk AG ya, di sini untuk CU. Nah, kita cari dulu bilognya ya. AgNO3 ya. AgNO3 itu berarti NO3 itu min 1 ya kali 1, NO3 satu kesatuan berarti min 1. Berarti sininya plus 1 bagi 1 plus 1. Bilognya plus 1. CuSO4 min 2 kali 1 ya, SO4 satu kesatuan berarti min 2. Ini plus 2 bagi 1 plus 2 ya. Di sini plus 1 ya Ag-nya. Kemudian CU-nya plus 2. Nah, gini. Ya, kita jabarin ya. N itu kita rubah jadi massa ya. Nah, jadi apa? Massa ya per AR ya, karena satu atom dikali val ya sama dengan massa per AR ya dikali val. Nah, seperti ini. Kita masukkan massa Ag-nya berapa? 1,08, AR-nya 108 ya, dikali valnya plus 1 berarti kali 1 sama dengan massa CU yang ditanyakan ya, massa per AR-nya 63,5 ya, dikali ya ini 63,5 dikali valnya di sini 2 karena beloknya 2 gini. Berarti mencari massa gimana? Ini kali silang ya. Berarti 1,08 ya per 108 dikali 1 itu gak usah ya, 63,5, 2 nya turun ke sini ya, dikali 2. Nah, sama dengan massa ya. Nah, kalian nanti hitung ya, kalian hitung nanti akan kalian dapatkan ya massanya sekitar 0,3175 gram ya, dapatkan massanya sebesar 0,3175 gram. Kemudian nomor 7, pada elektrolisis larutan CuSO4 dihasilkan 25,4 gram Cu. Nah, ya, pada katode hitung volume H2 pada 0 derajat 1 atm yang dibebaskan pada elektrolisis H2SO4 encer dengan jumlah arus yang sama. Nah, di sini berarti apa? Ini namanya dibandingkan ya. Jadi mengelektrolisis CuSO4 yang menghendak Cu, mengelektrolisis H2SO4 nanti ditanya volume H2-nya ya. Berarti kita bandingkan. Ya. Dibandingkan berarti rumusnya apa? N-val ya. N dikali val ya sama dengan N dikali val. Nah, di sini misalnya untuk H2-nya, di sini untuk Cu ya. Ditanya H2 itu kan ditanya volume ya. Berarti kita rubah V-nya menjadi V, N-nya kita rubah jadi V per 22,4 dikali val ya sama dengan, karena ini Cu-nya massa, berarti massa per AR dikali val. Nah, gini ya. Oke, kemudian kita coba masukkan volume H2 yang kita cari ya per 22,4 dikali val. Gas hidrogen ya, setiap gas valnya 2 kecuali O2 itu oksigen, valnya 4 ya. Di sini berarti apa? 2 ya. Masanya di sini untuk Cu-nya 25,4 ya. Kemudian AR-nya untuk apa? Untuk Cu ya, AR-nya itu AR-nya 63,5 ya. AR-nya di sini mungkin kurang Cu satu lagi, Cu 63,5 ya per 63,5 dikali val. CuSO4, SO4 itu min 2 ya. Berarti Cu-nya sama aja plus 2. Berarti sininya valnya 2 ya. Nah, ini bisa dicoret. Nah, berarti mencari V gimana? Mencari V 25,4 ya dikali ini ke sini berarti 22,4 per 63,5 ya. Jadi nanti kalian kalikan ini ya, 25,4 kali 22,4 per 63,5 ya, didapatkan sekitar berapa ya, volumenya sekitar 8,96 liter.
Jadi untuk nomor 7 ya, volume gas hidrogen yang dihasilkan sebesar 8,96 liter. Nomor 8, pada elektrolisis larutan LSO4 dengan menggunakan elektroda PT, ternyata dihasilkan 0,3175 gram logam L di katode. Larutan hasil elektrolisis tepat dinetralkan dengan 50 ml larutan CaOH2 kali 0,1 molar. Massa atom relatif logam L adalah, ya, jadi ditanya AR dari logam L. Nah, di sini dibandingkan antara LSO4 dengan CaOH2 kali, ya. Berarti kita menggunakan rumus, ya. N-val, ya, N dikali val sama dengan N dikali val. Ya, ini untuk L-nya, ya, LSO4 di sini, ya, di sini untuk CaOH2 kali. Berarti N-nya kita rubah jadi apa? Karena ditanya massa atom relatif, kita rubah massa, ya, per AR, ya, dikali val. Nah, yang sini mol, berarti apa? Karena di sini adanya apa? Volume sama molar, ya, volume sama molar, kita rubah jadi M besar dikali V, ya. Ini dikali val. Nah, gitu. Sekarang kita masukkan, ya, masanya berapa? 0,3175. 0,3175 per AR yang ditanyakan, ya, dikali val, ya. SO4 ini 2 min, berarti L-nya plus 2. Ya, berarti sininya 2 sama dengan M. M-nya 0,1, ya, dikali V. V-nya jadi liter, berarti sama aja dibagi 1000, ya, atau 0,05 dikali val, ya. Sini valnya jumlah OH-nya atau jumlah CA-nya berapa pas ya boleh, ya. Berarti sininya 2. Angka 2 bisa dicoret, ya. Oke, berarti mencari AR, ya. Mencari AR, ya, ini pindah ke sini, yang ini pindah ke bawah, sama aja apa? 0,3175 dibagi ini, ya, dibagi 0,1 dikali 0,05. Nah, ya, jadi kalau hitung 0,3175 dibagi 0,1 kali 0,05, ya. Nanti akan kalian dapatkan AR-nya sebesar 63,5. Oke, kemudian soal nomor 9. Pada elektrolisis larutan CaOH4 terbentuk 3,175 gram tembaga di katode. ARCN-nya sekian. Volume gas yang terjadi di anode, itu hanya gasnya, pada kondisi yang sesuai dengan 5 desimeter pangkat 3 gas nitrogen. Nah, ini 2 kali, ya. Jadi kita mencari volume gas oksigennya dengan cara apa? Menggunakan perbandingan dulu, kemudian dibandingkan dengan gas nitrogen. Oke, saya buat reaksinya dulu, ya. Ini ada CuSO4, ya. Ini pasti katode, ini anode. Ya, di katode Cu itu termasuk golongan selain 1A, 2A, ANMN, berarti bisa bereaksi alias mengendap membentuk Cu. Ya, di anode SO4 namanya asam oksi, nggak bereaksi, ya. Di sini diganti air. Nah, di sini diganti air. Nah, air di anode hafalannya adalah asamo, ya. Berarti asam itu H+ sama O2. Berarti di sini gas yang dihasilkan adalah O2. Ya, jadi apa? Kita bandingkan dulu antara Cu dan O2 dulu, ya, di data ini. Nah, kita tulis rumusnya, ya. Berarti apa? N dikali val sama dengan N dikali val. Nah, ini, ya. Di sini untuk Cu, ya, di sini untuk O2. Kita mencari N-nya untuk O2, ya. Berarti N berapa untuk Untuk Cu? N itu rumusnya apa? Massa, ya. Massa per AR, ya, kali val. Nah, ini tetap aja N dikali val. Massanya kita masukkan 3,175, AR-nya 63,5, ya. 63,5 dikali val, ya. Di sini CuSO4, ya. SO4 itu min 2 kali 1 min 2, ini plus 2 bagi 1 plus 2. Jadi valnya untuk CuSO4, Cu itu valnya 2, ya. N-nya yang tetap. Nah, ini gasnya gas oksigen. Kalau gas oksigen valnya adalah 4. Tapi kalau gas selain oksigen FClBr tadi, ya, FClBrH
itu berarti 2. Nah, di sini berarti kali 4. Nah, kemudian gimana kita operasikan nyari N-nya? Berarti sama aja 3,175 dikali 2 dibagi 63,5 dikali 4-nya turun ke sini sama dengan N. Ya, nanti kalian hitung akan didapatkan N-nya adalah 0,025 mol. Nah, ya, jadi tahapnya sampai sini. Nah, kemudian apa? Baru dibandingkan dengan gas nitrogen. Nah, kalau dibandingkan antar dua gas, ya, ini namanya rumus perbandingan dua gas. Nah, ya, dua gas. Itu rumusnya apa? N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Kalau di sini gasnya misalnya oksigen, di sini N2. Nah, jadi misalnya gitu ya. N1-nya berapa? Kita masukkan 0,025. V1-nya yang ditanya, ya. Karena ditanya apa? Volume gas yang terjadi di anode. Berarti volume oksigennya, ya. N2, nah, ini masanya 7, ya. Masanya 7 per, nah, ini hati-hati. Ininya 14, ya. Ini untuk ARN. Berarti kalau N2 kan sama aja pakai MR, berarti pakainya 28, ya. Per volumenya di sini adalah 5. Ya. Oke, saya beri di sini. Berarti sama aja berapa? 0,025, ya, per V1 sama dengan ini bagi ini 0,25 per 5. Nah, ini sama ini bisa dicoret, ya. Ini tinggal 0,1. Berarti kita dapatkan V1-nya adalah 0,5 desimeter pangkat 3, ya. Jadi untuk soal nomor 9 kita dapatkan volume gas oksigen di anode sebesar 0,5 desimeter pangkat 3. Oke, ya, ada larutan ZnSO4 0,1 molar sebanyak 500 ml dialiri arus listrik sebesar 10 ampere selama 965 detik. Maka pH larutan setelah proses elektrolis adalah, ya, yang ditanya pH-nya, ya. Oke, kita menggunakan cara aslinya dulu, ya. Berarti apa? Di sini larutan ZnSO4, ya. ZnSO4 Ag, ya, tanda panah. ZSO4 itu min 2, ya, min 2 kali 1 min 2, sehingga plus 2 bagi 1 plus 2, ya. Berarti apa? Menjadi Zn2 plus Ag, ya, plus SO4 2 min Ag. Nah, kemudian kita tulis katode negatif, anode positif. Nah, oke, yang bereaksi di katode adalah yang positif. Nah, ini berarti Zn-nya bereaksi, ya. Kita tulis Zn-nya berarti apa? Zn2 plus Ag, ya, plus 2 elektron, nah, plus 2 elektron menjadi Zn solid. SO4 bereaksi enggak? SO4 itu bereaksinya di anode plus, ya. SO4 termasuk asam oksi, berarti enggak bereaksi, ya. Dia diganti air. Nah, diganti air. Di anode untuk air hafalannya apa? Asamo. Ya, berarti di sini apa? 2H2O, ya, liquid menjadi asam. Asam itu H+, ya. Ag plus O2 gas. Nah, ini. Kemudian kita setarakan dulu. O-nya 2, O-nya 2, H-nya 4, ini 4. Muatannya netral, ini 4 plus, ini 0, sini tambah 4 elektron. Nah, di sini elektronnya belum sama, ya. Berarti di sini kita kali 2, ini kali 1, ya. Saya kali 2, berarti saya masukkan. Di sininya 2. Nah, ini jadi angka 4, ya, di sini 2. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan berarti gimana? Ya, elektronnya kita coret, ya, elektronnya dicoret. Kita jumlahkan 2 Zn2 plus Ag, ya, plus 2H2O liquid. Nah, sudah habis, ya, sebelah kanan. Tanda panah 2 Zn solid plus 4H plus Ag, ya, plus O2 gas. Nah, gini. Jadi kita punya reaksi aslinya seperti ini. Kemudian kita mencari mol. Nah,
intinya ternyata apa? Di sini kita akan mencari H plus ya, pH-nya berarti asal. Lah, mencari molnya pakai bantuan. Di sini yang paling bisa yang bisa apa? Pakai bantuan dari Zn atau bantuan dari O. Bebas ya. Jadi mau dari Zn boleh, dari O boleh. Oke, saya tentu misalkan dari O. Ya. Dari O berarti apa? Kita modelnya N dikali val ya sama dengan F. Kenapa pakai rumusnya N kali val F ya? Karena di sini modelnya diketahui arus sama waktu ya, tapi nggak dibandingkan dengan zat yang lain. Jadi ini menggunakan rumus yang modelnya satu zat atau tidak dibandingkan, maka rumusnya ini ya. Tapi kalau sininya ada dua zat yang dibandingkan ya, berarti nanti kita menggunakan rumus N kali val sama dengan N kali val ya. Ini pakai ini ya. Saya menggunakan untuk O2. Nah, berarti kita mencari N aja ya. N dikali val, O2 valnya 4 ya, valnya 4. Val dulu aja deh ya, karena kita rubahin dulu ya. Ini kali val, F-nya kita rubah jadi I kali T per 96500 ya. Berarti kita masukkan N dikali 4 sama dengan I-nya di sini 10 ya, dikali T-nya itu 965 ya, 965 per 96500 ya. Kita dapatkan ya 0, ini begini sama aja 0,1 per 4 atau 0,025 mol ya. Kita dapatkan mol O2 sebesar 0,025 mol ya. Kita taruh di bawahnya O2 0,025 mol. Nah, di sini. Karena ditanya pH, intinya kita mencari H plus ya, ini ya, berarti apa? 0,025 bagi 1 dikali 4 ya, sama aja ini 0,1 mol. Nah, ini baru mol ya. Kalau pH itu molar ya, dari sini kita tulis M sama dengan N per V. N-nya 0,1, volumenya 500 sama aja 0,5 liter ya, per 0,5 sama aja dengan 0,2 ya. Berarti apa? Ini sama aja dengan H plus ya. H plus ya sama aja dengan 2 kali 10 min 1. pH sama dengan min log 2 kali 10 min 1 atau ketemu 1 min log 2 ya. Jadi untuk cara pertama ya, cara yang aslinya kita dapatkan pH-nya berapa? 1 min log 2. Jadi kita pakai cara petang. Kemudian ada cara yang kedua ya. Jadi langsung aja. Langsung aja modelnya gimana maksudnya? Jadi gini, logikanya ya. Di sini di sini SO4 nggak bereaksi ya. Zn bereaksi. Kalau Zn mengendap nggak mungkin ada H plus atau H min. Jadi otomatis kita menggunakannya SO4-nya. Ya, SO4 berarti ganti air. Jadi yang kita tulis ini apa? Cuma anode aja ya. Jadi kita tulis di sininya ya. Anodenya itu berarti gimana? 2H2O liquid ya. Tanda panah 4H plus Ag plus O2 plus 4 elektron. Jadi modelnya langsung kayak gitu bisa ya, langsung seperti ini. Ya. Nah, kemudian apa? Sama konsepnya, mencari molnya dari sini ya, N-val. Misalnya kita pakai O2 ya, N-val ini kita dapatkan di sini otomatis nanti 0,025. Ya, ketemu H plusnya sama 0,1 ya. Nah, sampai sini sama ya. Ke bawahnya sama ya, tinggal ini nanti ini baru mol, berarti M itu mol per volume ya, 0,1 bagi 0,5 ketemu 0,2 ya. Berarti H plusnya sama aja dengan 2 kali 10 min 1 ya. 2 kali 10 min 1. Berarti pH-nya gimana? pH min log 2 kali 10 min 1 atau 1 min log 2. Jadi kalian mau menggunakan cara yang total bisa, cara yang cepat kayak gini juga boleh.